Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di hari itu, Lin Tian sedang membuat formasi kuno di halaman sambil dilihat oleh banyak orang-orang di sana. Dengan lancar, Lin Tian membuat formasi itu tanpa ada sedikit pun kesalahan. Setelah formasi itu selesai, dia menghela nafas dan duduk di sana untuk memulihkan dirinya. Dia tidak menyangka hanya untuk membuat formasi kuno saja, itu akan membutuhkan banyak energi sampai hingga membuat dia kelelahan. Setelah 1 jam lebih, Lin Tian akhirnya bangun dan sudah pulih seperti sebelumnya. Dia pun berjalan ke arah kelompok Baiyu, yang tampak sedang menunggunya di sana. "Bagaimana?" tanya Baiyu. Lin Tian mengangguk tenang ke arah Baiyu, karena formasi ini telah selesai. Sekarang dia hanya menunggu keputusan Seng Chuer untuk memutuskan apakah dia akan masuk atau tidak. Dan semuanya tergantung Chuer sendiri. Jika dia mau, kita bisa memulainya. Tapi kemungkinan berhasil dan gagalnya itu 50-50, jawab Lin Tian sambil menatap Seng Chuer dengan serius. Setelah mendengarkan perkataan Lin Tian, itu ada sedikit keraguan di matanya. Tapi itu secara perlahan menghilang begitu saja karena dia tahu tidak akan ada hasil bila dia tidak mencobanya. "Baiklah, aku akan mencobanya," ucap Seng Chuer tanpa ragu sambil menatap mata Lin Tian. "Sayang, apakah kamu yakin? Jika kamu gagal, mungkin saja kamu akan kehilangan nyawamu, dan mungkin kamu juga bisa cacat seumur hidupmu," ucap Tetua Agung Alam Kehidupan dengan cemas. Lin Tian telah mengatakan kalau keberhasilan mereka hanya sampai 50-50, dan kemungkinan untuk gagal bisa lebih besar jika suatu kesalahan terjadi saat prosesnya. Karena itulah, Tetua Agung mencemaskan keadaan anaknya ini. "Aku akan tetap melakukannya, Ayah, karena aku tahu hanya dengan mendapatkan roh kehidupan, aku bisa menjadi lebih kuat dari sekarang," jawab Seng Chuer dengan nada serius. Akhirnya dia pun berjalan dengan langkah tegas tanpa berpikir apa-apa lagi. Hanya satu yang dia inginkan saat ini, yaitu mendapatkan kembali rohnya atau mendapatkan roh baru lagi. Lin Tian yang melihat Seng Chuer masuk ke dalam formasi itu, dia juga terlihat sempat menghela nafas. Setiap wanitanya memiliki kebanggaan mereka tersendiri, jadi dia tidak mempertanyakan lagi keputusan Seng Chuer. "Aku siap," ucap Seng Chuer sambil memandang Lin Tian dengan serius, itu setelah dia duduk di tengah-tengah formasi tersebut. Lin Tian hanya mengangguk, lalu menatap Baiyu, Ming Bier, dua bibinya, dan Tetua Agung. Tentu saja, Lin Tian membutuhkan bantuan mereka dalam mengaktifkan formasi ini. Bukan karena dia tidak mampu, tapi itu dikarenakan butuh banyak energi untuk mengaktifkan dan menyeimbangi formasi ini, agar bisa digunakan oleh seorang dewa surgawi seperti Seng Chuer. Biasanya formasi ini digunakan saat usia anak-anak alam kehidupan masih muda, atau berusia sekitar 10 tahun. Tapi sekarang sudah berbeda, karena itulah dia membutuhkan kelimanya untuk membantu dirinya mengaktifkan formasi tersebut. Kalian hanya tinggal berdiri di setiap gambar bintang itu, lalu menyalurkan energi ke dalam formasi tersebut dengan menyentuh bintang itu, ucap Lin Tian sambil menerangkan cara untuk menggunakan formasi di depan mereka. Kelimanya pun segera berdiri di 5 gambar bintang yang berbeda. Begitu juga dengan Lin Tian, dia berdiri di bintang ke-6. Setelah itu, Lin Tian menarik nafas dan menatap serius ke arah Seng Chuer. "Lakukan!" teriak Lin Tian. Dan, bang! Semua energi dari ke-6-nya menyatu di tengah formasi, lalu formasi itu pun aktif dan membentuk lingkaran yang mengelilingi tubuh Seng Chuer. Dan secara perlahan-lahan, cahaya putih di kebun Seng Chuer mulai semakin terang. "Ah!" Seng Chuer berteriak karena kesakitan. Dia mencoba menahan rasa sakit yang sekarang dia rasakan,
di bawah tatapan semua orang yang mencemaskan dirinya itu. "Chuer!" teriak tetua agung dengan penuh kecemasan. "Tidak apa-apa ayah, aku masih bisa bertahan," teriak Seng Chuer dengan keras kepala. Mendengar itu, Lin Tian dan yang lainnya masih tetap memberikan energi ke dalam formasi tersebut. "Bang! Mengaum! Mengaum!" teriakan beberapa monster terdengar di dalam formasi itu, bahkan Mu Xuanyin yang berada di luar formasi dapat melihat dan mendengar, kalau ada berbagai binatang suci atau monster yang muncul di sana, yang membuat wanita itu menggenggam tangan mereka dengan erat. "Apakah Chuer bisa mendapatkan salah satu dari mereka?" tanya Lan Jingyi. "Semoga saja bisa. Jika Chuer berhasil, maka itu adalah sebuah keberuntungan bagi kita semua," jawab Mu Xuanyin dengan penuh harapan kepada Seng Chuer. Perlahan-lahan Seng Chuer mulai berkeringat, bahkan tubuhnya sudah basah karena keringat yang keluar dari tubuhnya tersebut, dan ada sedikit darah di sudut mulutnya juga. Dia terus menutup matanya sambil mencoba berkomunikasi dengan roh-roh yang dia lihat, tapi tidak ada yang mau mendekati dirinya. Karena mereka tahu kalau Seng Chuer sebelumnya sudah mempunyai roh, tapi dia kehilangan rohnya karena tidak dapat menjaganya dengan baik. Walaupun mereka hanyalah roh, tapi tentu saja mereka memiliki kecerdasan juga. Apalagi roh-roh yang berada di tingkat ke-6 sampai ke-9, mereka bahkan lebih cerdas daripada makhluk lainnya dan dapat melihat ke dalam hati seseorang dengan mudah. Meskipun mereka tahu hati Seng Chuer, tapi tetap saja mereka tidak mau menjalin kontrak dengan Seng Chuer. Hal ini membuat Seng Chuer sedih, namun dia masih terus berusaha mencari roh lain meskipun tetap gagal. Di luar sudah berlalu sampai 2 hari, tapi Seng Chuer tidak mau menyerah. Tapi baik Lin Tian maupun yang lainnya masih terus mengkhawatirkan Seng Chuer, yang saat ini terlihat sudah sangat pucat selama 2 hari ini. "Chuer," ucap tetua agung dengan wajah yang lemah, dan penuh kesedihan saat menatap anak satu-satunya itu. Uhuk-uhuk, cerot, tiba-tiba saja Seng Chuer memuntahkan darah dari mulutnya, dan itu membuat semua orang berteriak serentak dengan cemas. "Chuer!" teriak orang-orang. "Aku masih bisa!" teriak Chuer yang sudah lemah dengan mata masih tertutup, dan dia melihat suatu tangga aneh di alam para roh. Tangga itu sangat tinggi jika dilihat dari tempat Seng Chuer berdiri, dan dia tahu kalau ini adalah tangga menuju ke tempat roh di atas tingkat ke-9. Tapi karena dia sudah tidak punya pilihan lain setelah tidak ada roh yang mau membuat kontrak dengannya, dia pun akhirnya memutuskan untuk naik ke tangga tersebut. Perlahan-lahan dia terus naik, bahkan setelah 2 hari berlalu. Seng Chuer tidak tahu sudah berapa banyak anak tangga yang dia pijak, tapi tetap saja semua itu sia-sia, dan dia tidak menemukan ujung dari tangga tersebut. "Apakah aku tidak punya pilihan lagi?" fikir Seng Chuer dengan lemah dan hampir menyerah. "Tidak, aku akan terus maju untuk bisa sejajar dengan saudari dan juga suamiku," ucap Seng Chuer saat memikirkan keluarganya. Di puncak dari tangga itu ada 2 mata yang tertutup, dan secara perlahan mata itu terbuka. Lalu, mata itu menatap Seng Chuer dengan serius. Mata itu menembus ke bawah, dan melihat semua yang dilakukan oleh Seng Chuer. Dan bahkan dia bisa merasakan tekad, serta apa yang sedang difikirkan oleh Seng Chuer. Mata itu yang selama ini tidak bergerak oleh siapapun, bahkan termasuk Dewi Kehidupan pada saat itu. Meskipun Dewi Kehidupan berhasil mendapatkan angsa yang sebanding dengan sepasang mata itu, tapi tetap saja dia acuh dan selalu menutup matanya di tempat tersebut. Setelah cukup lama melihat Seng Chuer, lalu perlahan-lahan suara seperti geraman terdengar di tempat itu. Dan mata itu secara perlahan terlihat menyukai tekad Seng Chuer, jadi dia memberi Seng Chuer ini kesempatan. "Aku tidak akan menyerah, tidak akan," ucap Seng Chuer dengan gigih, dan terus melangkah dengan susah payah menaiki tangga tersebut. Cerot,
Tiba-tiba Seng Chuer memuntahkan darah lagi di dalam formasi tersebut, dan itu membuat Lin Tian berencana untuk menyerah dan menghilangkan formasi itu. Tapi Seng Chuer terlihat masih teguh, dan kembali duduk dengan tenang lagi. Hal ini membuat Lin Tian menggertakkan giginya, dan berusaha menahan dirinya untuk maju. Jika dia benar-benar menghentikan Seng Chuer dengan paksa, maka dia sama saja memutuskan harapan Seng Chuer. Jadi, dia dengan serius terus memperhatikan Seng Chuer dengan mata yang sudah merah. "Kenapa kamu begitu gigih? Jika hanya untuk melindungimu, aku saja sudah cukup," ucap Lin Tian dalam hatinya. Di dalam dunia roh, Seng Chuer terlihat hampir mendekati puncak yang sudah terlihat di depan matanya. Tapi matanya sudah mulai berat, dan hanya karena tekadnya lah dia masih bisa bertahan di sana. Kalau bukan karena tekadnya, mungkin dia sudah lama roboh. Di saat langkah terakhir, Seng Chuer pun jatuh, tapi dia mencoba untuk terus menyeret tubuhnya ke tangga terakhir. Tidak berselang lama dengan susah payah, Seng Chuer berhasil naik ke tangga terakhir. Tapi kemudian dia pingsan tepat di depan sepasang mata putih itu. Mata putih itu melihat Seng Chuer yang pingsan di depannya dengan puas, dan perlahan-lahan mata itu pun masuk ke dalam tubuh Seng Chuer yang telah pingsan. Gubrak, di luar formasi, Seng Chuer akhirnya tidak bisa bertahan dan jatuh pingsan juga. Lin Tian tanpa berpikir lagi langsung menghancurkan formasi kuno itu dan itu menyebabkan serangan balik yang kuat kepada dirinya. Tapi dia tidak peduli dengan luka pada dirinya sendiri, dan terus maju untuk memeriksa keadaan Seng Chuer. Dia memeriksa denyut nadi Seng Chuer, dan juga memeriksa luka di tubuh Seng Chuer. Lalu dia melihat kalau rohnya baik-baik saja, ini membuat Lin Tian menghela nafas dengan lega. "Dia tidak apa-apa, mari bawa ke kamar dulu agar dia dapat beristirahat," ucap Lin Tian. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia langsung mengangkat Seng Chuer dan membawanya ke kamar. Setelah di kamar dia membaringkan tubuh Seng Chuer yang pingsan itu dengan lembut, bahkan Lin Tian membelai lembut wajah Seng Chuer. "Kenapa kamu begitu keras kepala?" ucap Lin Tian dengan berat hati saat memandang Seng Chuer. "Suami, biarkan kami membersihkan badan Seng Chuer dulu. Kamu juga harus istirahat untuk memulihkan luka di tubuhmu," ucap Mu Suanyin. Lin Tian setuju, lalu keluar dan mencari ruangan lain untuk mulai menyembuhkan luka di tubuhnya, karena sebelumnya dia telah dengan paksa menghancurkan formasi kuno tersebut. Setelah satu hati berlalu, Seng Chuer baru bangun dari pingsan dengan wajah penuh kebingungan. Dia segera memeriksa dirinya, dan ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan roh di dalam tubuhnya juga tidak ada perubahan, dan hal itu membuat dia cukup sedih. "Apakah aku gagal?" pikir Seng Chuer yang masih terlelap dalam pikirannya. Mu Suanyin dan Lan Jingyi masuk ke dalam kamar itu, dan mereka terlihat senang saat melihat Seng Chuer telah sadar. Dan tanpa berpikir lagi, mereka berdua segera memeluknya dengan erat. "Akhirnya kamu sudah bangun," ucap Mu Suanyin yang tampak bahagia sambil memeluk Seng Chuer. "Kakak, apakah aku gagal?" tanya Seng Chuer dengan mata memerah saat memandang Mu Suanyin dan Lan Jingyi. Tentu saja Lan Jingyi dan Mu Suanyin berpikir kalau Seng Chuer gagal, jadi mereka berdua hanya dapat menghibur Seng Chuer dengan berbagai cara. Dan hingga pada akhirnya, mereka berhasil membuat Seng Chuer kembali tenang. "Kakak, di mana suami? Apakah dia kecewa karena aku telah gagal?" tanya Seng Chuer dengan lemah sambil memandang Mu Suanyin. "Oh, tidak kok, suami tidak marah, dia sekarang lagi kedatangan tamu. Kami juga berencana untuk ke sana, apa kamu mau ikut?" tanya Mu Suanyin. Seng Chuer mengangguk setuju, karena dia ingin melihat siapa tamu dari Lin Tian tersebut. Jadi ketiga wanita itu pun menuju aula bersama-sama, dengan Mu Suanyin yang memasang cadarnya kembali.
Saat ketiga wanita itu berjalan bersama, banyak para penjaga dan pelayan pria merasa kagum akan kecantikan mereka. Dari semua sisi para penjaga dan pelayan pria merasa, kalau ketiga permaisuri mereka ini memiliki keistimewaan mereka masing-masing, dan hal itulah yang menjadi daya tarik mereka bertiga. Saat mereka sampai di depan aula, ketiga wanita itu pun masuk bersama, dan itu membuat semua yang ada di dalam kaget saat melihat tiga wanita cantik itu. Di sana ada pria dan wanita muda, yang terlihat sedang berdiskusi dengan Lin Tian. Dan di samping mereka ada beberapa dewa penguasa yang terlihat sangat kuat, dan ini sudah jelas kalau itu adalah tetua dari keluarga dua pria dan wanita muda itu. Siapa ketiga wanita ini? Tanya pria muda itu kepada Lin Tian. Tampaknya dia juga tertarik dengan tiga wanita cantik yang baru masuk itu. Meskipun Musu Anyin telah menutup wajahnya sekalipun, itu sudah jelas kalau dia juga wanita yang cantik. "Oh, mereka adalah istriku," jawab Lin Tian dengan tenang tanpa memberikan wajah kepada pemuda itu. "Oh," pria muda itu adalah anak dari Dewa Angin, dan tampaknya dia terlihat kecewa. Dia merasa iri dengan Lin Tian, karena bisa mendapatkan tiga wanita yang sangat cantik ini. Ketiga wanita ini berjalan ke depan Lin Tian, lalu duduk di kursi yang ada di belakang Lin Tian dengan tenang. Di sana mereka tidak menyapa para tamu yang ada, karena itu memang bukanlah kewajiban mereka. "Kaisar kehancuran, jika kamu bisa menyembuhkan ayahku, maka aku bisa menjanjikan kamu beberapa harta berharga dari alam kami. Bahkan jika perlu, kami akan memberikan beberapa wanita yang tidak kalah cantiknya dengan tiga istrimu itu," ucap wanita anak dari Dewa Angin juga. Mendengar perkataan wanita tersebut, ini membuat ketiga istri Lin Tian tidak senang dan juga merasa marah dengan hadiah yang ditawarkan oleh alam angin barusan. Bagaimanapun juga suami mereka adalah penguasa alam kehancuran, dan seorang alkemis Sein tingkat tinggi, serta cucu dari alam es, alam kehidupan, dan alam elemen. Tentu saja suami mereka juga tidak kekurangan benda berharga, dan wanita cantik cukuplah diri mereka saja. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.